Assalamualaikum Bu Finda. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Cuman ini saya juga agak sedikit pusing karena ada sedikit masalah ini yang ingin Pindah ceritakan ke Ibu Linda. Hmm, oke Bu. Eh, Kira-kira apa topik yang kita bicarakan itu Bu? Apa masalah Ibu? Oke, Bu Linda, begini. Jadi topik yang ingin kita bicarakan hari ini mengenai anak-anak ini, Bu. Anak-anak saya di dalam kelas, murid saya, di mana mereka saya lihat itu kurang fokus dalam pembelajarannya, Bu. Jadi ketika saya belajar itu ada saja itu kejadian yang terjadi. Misalnya mereka mencolek temannya, atau kadang mereka juga jalan ini dari tempat duduknya. Dia. Kalau anak SD ya Bu ya itu. Nah, itu Bu. Oh gitu. Mm-mm. Oh, jadi anaknya kurang fokus dalam belajar, ada yang Nah, mengganggu temannya ya Bu ya. iya. Oh, apa hasil nanti yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini gitu? Eh, Menurut Pinda nanti ini dari hasil perbincangan kita ini ya Bu, ingin menemukan solusi lah jalan keluar supaya agar anak-anak Pinda ini, anak murid Pinda ini bisa fokus nanti dalam belajar dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga nanti hasil belajarnya pun jadi memuaskan begitu Bu. Iya, iya, iya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Iya. anak kan kurang fokus karena tadi menjebel temannya, ribut, Hmm. lari-lari ya Bu ya. Oh Iya. kira-kira apa masalahnya sehingga mereka berbuat seperti itu? Penyebabnya itu ya Bu ya, kalau Vinda lihat mereka kurang fokus itu setelah Vinda amati, terus Vinda panggil, Vinda tanya. Nah, kalau dari segi Vinda tanya dulu dari awal ini Bu, karena sebelum pergi ke sekolah itu apakah mereka sarapan apa tidak begitu. Nah, itu jawabannya itu ya banyak dari mereka itu yang tidak sarapan Bu, dengan alasan ya terlambat bangun gitu. Kadang ada orang tuanya kebetulan kan anak murid-murid di sini itu kan rumahnya dekat dari sekolah. Ya, Jadi mereka tidak diantar lagi. Nah, itu pagi itu mama papanya udah pergi kerja begitu. Banyak yang mereka itu papa mamanya bekerja di ladang. Nah, pagi itu udah pergi, iya, udah pergi. Jadi anaknya tuh ditinggal. Nah, sehingga tidak ada kontrol pagi itu mereka sudah sarapan atau belumnya dan kebanyakan memang belum sarapan begitu Bu. iya, iya. Ya. Oh, dari Ya, kondisi anak yang tidak terkontrol sarapan oleh orang tuanya itu, apa ya. yang Ibu inginkan dari keadaan seperti itu gitu Bu? Iya, sebenarnya kondisi yang kita inginkan tentu murid-murid yang ya fokus tadi ya Bu ya dalam belajar sehingga pembelajaran jadi kondusif, mereka tidak ganggu teman, jadinya memperhatikan gurunya seperti itu. Dan yang paling penting juga hasil belajar mereka dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikapnya yang paling penting itu tentu ada perubahan ya Bu Lin ya. Iya, ya. Oh, dari itu apa langkah-langkah atau motivasi Bu, apa langkah-langkah untuk memotivasi siswa tersebut agar fokus dalam pembelajarannya gitu Bu? Mungkin memotivasi ya Bu ya, berdasarkan pengalaman ini, eee, pengalaman mungkin Vinda ini kurang kurang mungkin menerapkan metode-metode yang menarik, yang bervariasi bagi anak. Terus, sehingga mungkin mereka juga sudahlah tidak sarapan sehingga mereka kurang fokus nih Bu. Ya, Jadi yang motivasi yang mungkin akan Vinda lakukan, tentunya Vinda akan membuat metode pembelajaran yang bervariatif, terus memperbanyak mungkin ice breaking ya Bu ya. Karena mereka anak SD juga pasti suka nih dengan game. Nah, jadi Vinda usahakan ini adalah pembelajaran mereka tapi dilakukan secara game gitu atau permainan. jadi Uh, tertarik mereka ya Bu ya. Iya, sehingga mungkin menarik mungkin ya Bu ya bagi murid ini bagi murid sehingga mereka minat belajar dan fokus gitu. Nah itu Bu, oh, cara keberhasilan yang sudah Ibu lakukan itu dalam meningkatkan fokusnya itu gimana Bu? Apa rating keberhasilannya itu Bu? Cara yang pernah berhasil gitu ya Ya, Bu. yang pernah berhasil Ibu Vina lakukan. Oh,
Pernah waktu itu Bu Finda memberikan evaluasi nih sama anak setelah pembelajaran itu Finda pakai aplikasi Quizizz. Nah, Quizizz itu ada paper mood. Nah, jadi mereka menjawab soal itu jadi Finda printkan dulu kertas HPS ya berupa barcode. Jadi di dalam kertas itu ada option A, B, C, D. Nah, jadi nanti ketika Finda mengajukan pertanyaan, pertanyaannya itu bisa kita tampilkan melalui InFocus. Nah, lalu nanti mereka menjawab, kalau misalnya optionnya A, maka angkatlah kertasnya itu option A-nya gitu. Nah, jadi pernah Finda lakukan itu, Bu. Nah, ketika Finda lakukan itu, Finda lihat itu mereka memang terlibat secara keseluruhan. Mereka ya Bu, ya fokus dia ya. Ya, mungkin terlibat asik mungkin mereka belajar seperti itu kali ya Bu ya. Ya. Kira-kira ya Bu ya kalau kita berikan rating 1 sampai 10, ada rating berapa itu kira-kira untuk fokus itu Bu? Mungkin kalau segi rating dari cara Finda tadi mungkin 8 bisa tuh Bu. Udah ya anak-anak. Iya, 8. Permainan anak itu tertarik gitu. Iya, benar. Oke Bu, selanjutnya apa rencana Ibu, langkah-langkah yang Ibu lakukan supaya anak itu lebih fokus lagi gitu? Jadi dari pembelajaran tadi itu mungkin yang bisa Finda lakukan ya menerapkan memakai metode yang beragam, bervariasi, terus pakai ice breaking ya Bu ya, terus juga menerapkan teknik stop, mindfulness gitu, ya mengembalikan fokus mereka ya Bu ya, terus juga pakai media-media yang menarik. Karena sekarang kan mereka dalam dunia digitalisasi, mungkin kita juga selalu upgrade diri, upgrade upgrade ilmu gitu, supaya nanti tujuan pembelajaran Finda bisa tercapai dari segi murid dan juga dari Finda sendiri sebagai seorang guru. Oke Bu, bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan dalam mewujudkan itu Bu, kira-kira siapa saja yang terlibat nantinya dalam kegiatannya untuk memfokuskan siswa itu Bu? Yang terlibat itu pasti tentu murid ya Bu ya. Terus nanti Finda mungkin juga akan melibatkan teman-teman, rekan sejawat Finda, dan juga dukungan dari kepala sekolah, dan juga nanti juga akan ada itu memberikan pemahaman kepada orang tua wali murid. Ya, berarti yang terlibat siswa, kepala sekolah, rekan sejawat, dan yang terakhir orang tua siswa. Orang tua, benar Bu. Kira-kira waktu yang akan Ibu laksanakan itu kapan tuh Bu? Kalau waktu mungkin tidak butuh lama ya Bu, mungkin Finda akan menerapkannya segera ya Bu ya, segera karena ini kan berhubung dengan proses pembelajaran yang setiap hari kita lakukan. Mungkin pencapaiannya mungkin yang butuh waktu ya Bu ya, karena tidak ada mungkin yang instan gitu. Ya, butuh proses begitu. Butuh proses, iya Bu. Ya. Kapan Bu Finda mulai merencanakan kegiatan ini? Oke, mungkin merencanakan tentu secepatnya Bu, agar nantinya Finda bisa murid-murid Finda ini bisa mendapatkan hak belajar mereka. Setelah itu sehingga terlaksanalah pembelajaran kita ini sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi Bu. Oke Bu Finda. Lanjut, komitmen apa yang Bu Finda lakukan sehingga rencana ini bisa terwujud gitu? Apa komitmen Finda? Komitmen, oke. Komitmennya Finda tentu harus konsisten Bu dengan rencana Finda ini. Finda akan bekerja sama seperti yang Finda bilang tadi Bu dengan rekan sejawat. Lalu Finda akan coba juga saling berbagi praktik baik mungkin dengan teman rekan sejawat kita, baik yang ada di teman-teman yang di sekolah maupun yang di luar sekolah mungkin Bu, ini dengan guru-guru satu gugus dengan Finda begitu. Iya Bu Finda. Oke Bu Finda. Kalau Bu Finda lihat, adakah dukungan dari yang lain begitu Bu, dari pihak lain? Dukungan, kalau di sekolah mungkin itu Finda sudah dapat dukungan ya Bu ya, berupa sarana prasarana yang disediakan oleh kepala sekolah.
ya tapi dukungan itu butuh mungkin ya dari wali murid lagi nak Bu, karena tadi kan dari penyediaan sarapan mungkin lebih lagi diperhatikan anak kita supaya mereka fokus, jadi dalam belajar tuh tidak bunyi lagi perutnya gitu. Bagus Iya, mereka ya Bu ya. fokus jadinya. Dukungan Bener dari Bu. orang tua itu sangat perlu. Bener Bu. Baiklah Bu Linda, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu Linda. Mungkin ini saja dulu ya Bu, saya ada keperluan, mungkin lain waktu kita bicarakan lagi. Oke, siap Bu Ya, Linda. Terima kasih ya Bu Linda ya atas waktunya. ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.